Bu Prisma dan Bu Marni. Mungkin apa pertanyaan ini kita bagi 3 sesi saja. Sesi pertama itu ada 3 pertanyaan. Ini ya. Dengar Bu? Halo? Bu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, siap. Ini Bu dari Bapak Zakaria, SMA 2 Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Bu Prisma, bagaimana cara penilaian untuk aspek afektif gitu? Ya. Kemudian kalau Bu dari pertanyaan teman-teman juga ada dari untuk Bu Marni, ya. Ini kondisi keterbatasan ya akses transportasi antar peserta didik dan jaringan membuat kami kesulitan belajar daring. Bagaimana penilaian kualitatif dan bagaimana caranya Bu gitu? Ke Bu Marni. Silakan Bu. Satu lagi nih mungkin dari itu Bu SMK ya Bu, ya Ibu juga ini Bu Kusmawati SMK Sultan Agung Mojokerto. Ya, ini pertanyaan Bu Risma, bagaimana kiat melakukan asesmen dengan baik dan sesuai dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan siswa jika jawabannya tegas siswa mayoritas sama meskipun soalnya sudah open ended gitu. 3 pertanyaan dulu Bu, silakan dijawab. Halo. Pak, pertanyaannya boleh ditampilin nggak, Pak? Oh, pertanyaannya. Sebentar Bu, sebentar. Saya pertanyaannya ya. Zakaria. Bisa Bu, kelihatan? Agak blur sih. Zakaria dan Kusmawat. Bu Kusmawati. Oke, yang pertama yang buat saya ya? Iya. Yang mana, Pak? Ini Bu, itu saya share ini. Oke, nah ini baru kelihatan. Iya. Ya, baru kelihatan. Nah. Aduh. Yang pertama apa kayak ini, Pak? Yang dari Bu Indri ini? Ini ya, apa-apa Bu, mungkin sama juga ininya. Mungkin ini teman-teman yang memberikannya ini. Kelihatan Bu tulisannya? Kelihatan? Yang pertama ini dari Bu Indri SMKN 1 Selong ya, Pak. Asesmen pada pembelajaran daring diutamakan kualitatif, bukan kuantitatif atau nilai. Dari mana kita tahu proses asesmen kualitatif berhasil dan mencapai target? Nah, untuk menilai, untuk yang namanya menilai itu asesmen kualitatif, mungkin ini saya mau berbagi, ada yang namanya tugas performa. Jadi yang dinilai performanya gitu ya maksudnya. Jadi bukan cuma pengetahuan tapi juga keterampilan dan kompetensi. Karena yang namanya kualitatif kan mungkin kira-kira
menilainya tuh seperti itu. Jadi ada kualitatif tuh ada penilaian deskriptifnya yang mendeskripsikan pencapaian anak tersebut. Tapi yang namanya penilaian kualitatif maupun kuantitatif itu tetap membutuhkan instrumen gitu. Nah, untuk sebagai instrumen untuk tugas yang performa atau kompetensi itu kita bisa memakai rubrik, Bu Indri. Jadi gini, ini mungkin saya mau share lagi. Ya Pak, sebentar ya Pak, aku pindah dulu ke sini. Saya mau share ini contoh rubrik yang dibuat untuk tugas perencanaan bisnis tadi. Jadi yang kita nilai ini di sini bagaimana anak tersebut dimensi intelijennya, dimensi cerdasnya, kognitifnya gitu ya. Jadi di sini yang dinilai itu vokabularinya, kosakatanya, kemudian pemahamannya dan pengetahuannya tentang tugas tersebut, kemudian pertanyaan risetnya, kemudian actionnya, terus cara dia mengkoleksi data dan informasi gitu. Nah ini kita menilainya ada starting up, beginning, developing, expanding, bridging over. Ini cuma salah satu contoh sih. Jadi fungsinya sebenarnya buat mengetahui posisinya murid itu sekarang di mana gitu. Jadi misalnya sudah mengetahui posisinya sekarang, saya di developing nih, untuk supaya jadi expanding gitu, untuk berikutnya saya harus bisa apa gitu. Jadi anak juga udah tahu dari awal, kalau saya mau menuju expanding gitu atau bridging over, saya tuh harus melakukan ini gitu. Dan ini deskripsinya kualitatif ya kan, tapi penilaiannya kuantitatif gitu. Jadi bisa dinilai juga dengan angka gitu. Jadi dan deskripsi ini kita sendiri yang bikin berdasarkan tugas gitu. Jadi instrumennya itu tergantung tugasnya. Terus yang membuat itu gurunya sendiri, ya bisa diskusi dengan guru lain. Jadi minta umpan balik dari yang lain juga. Nah, yang bisa kita lakukan juga adalah untuk anak-anak yang lebih besar bisa diajak untuk membuat rubrik sendiri gitu. Jadi bisa dilakukan diskusi di awal, misalnya tugas bisnis ini. Nah, bisnis yang bagus itu yang seperti apa sih? Gitu, diskusi dulu misalnya. Bisnis yang bagus tuh yang misalnya jawabannya ya apa ya? Bermanfaat bagi masyarakat gitu kan, yang bisa menyelesaikan masalah gitu. Oke, berarti itu saya catat ya, misalnya gurunya kegiatannya gitu, saya catat ya, bermanfaat bagi masyarakat, terus membantu menyelesaikan masalah. Kemudian apalagi ya, misalnya yang sesuai dengan konteks masa sekarang gitu, harus dicatat. Nah berarti bisnis yang kalian itu standarnya itu harus ini gitu. Nah berarti bisa dibuat checklistnya, misalnya kalau membantu masyarakat nggak gitu, terus menyelesaikan masalah nggak gitu, sesuai konteks nggak gitu. Jadi yang misalnya yang terchecklist semua itu adalah yang 100 gitu nilainya gitu. Tapi dibuat deskripsinya gitu, dibuat deskripsi kualitatifnya gitu. Oke, kurang lebih untuk pertanyaannya yang tadi gitu Pak. Boleh ditampilin lagi Pak yang tadi? Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Marni untuk itu. Silakan Bu Marni mau menambahkan. Ya, mungkin tadi saya mendengar tentang tantangan daring diutamakan kualitatif ya. Tapi saya pikir luring juga sekarang malah yang paling reliable, yang paling mungkin dipercaya itu ya penilaian yang kualitatif ya, karena kalau kuantitatif sulit dilakukan gitu ya. Jadi lebih melihat bagaimana siswa
bisa menyelesaikan tugasnya gitu, terus secara sarana juga lebih memungkinkan gitu ya untuk memberikan tugas, terus misalnya dalam bentuk proyek gitu ya. Jadi daring dan luring sekarang relevan ya, saya pikir bisa dilakukan, gitu aja tambahannya. Iya. Mudah-mudahan membantu ya menjawab ya Bu Indri. Bu Indri. Oke. Iya. Yang berikutnya yang bawah itu ya Pak. Berikutnya, iya. Pak Erwin. Pak Erwin. Selamat pagi Mbak, bagaimana cara asesmen perilaku peserta didik dalam PJJ? Soalnya sulit mengontrol perilaku peserta didik dengan sistem PJJ. Oke, mungkin Bu Marni bisa menjawab dulu. Tadi ada tentang guru BK dan peran guru BK ya, kalau nggak salah ya Bu Marni. Iya. Ini kok ketutup ya pertanyaannya di sini. Bagaimana asesmen perilaku? Oke. Iya. Sebenarnya asesmen perilaku atau sikap ya bisa tetap dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan asesmen siswa, diberikan penilaian terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi siswa menilai dirinya sendiri. Disepakati gitu apa yang mau dinilai gitu selama periode tersebut. Misalnya tentang kejujuran, terus juga disiplin gitu ya. Disiplin bagaimana yang dinilai, misalnya dengan mengumpulkan tugas tepat waktu gitu ya. Kalau misalnya online harus sudah standby sebelum kelas dimulai gitu ya. Terus jujur mengerjakan tugas sendiri gitu ya, apalagi kalau tes gitu kan, kalau secara online bisa jadi dibantu sama orang tua atau googling. Nah ini siswa diberikan kepercayaan gitu untuk bisa jujur mengerjakan sendiri. Nah saya pikir ini bagus juga ya, jadi kita memberikan kepercayaan pada siswa dan nanti bisa di cross check juga gitu dengan orang tuanya gitu ya, terus juga dengan guru lain gitu kan, ada guru mapel lain gitu, apakah siswa secara konsisten menampilkan perilaku tersebut gitu. Itu mungkin dari saya. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Ya Bu, silakan. Untuk Pak Erwin, kalau kita berpikir dari perspektif assessment sebagai belajar, jadi kita harus agak berubah perspektif sedikit nih. Jadi kita mau nilai anak kejujuran, mau menilai anak tentang disiplin, itu juga balik lagi tergantung dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan gitu. Jadi kegiatan pembelajarannya juga harus mengakomodir gimana sih caranya supaya anak belajar perilaku jujur nih gitu. Kegiatan apa sih yang bisa mengajarkan perilaku tersebut gitu. Kegiatan apa sih yang bisa mengajarkan perilaku disiplin gitu kan. Karena perilaku-perilaku itu memang harus diajarkan, tapi yang paling susah diajarkan. Benar nggak Bu Marni? Ya kan? Ya. Apalagi dengan PJJ gitu. Nah di sini di mana keterlibatan orang yang di rumah dan dirinya sendiri itu berperan besar gitu. Jadi kegiatannya yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak melibatkan orang tua murid, melibatkan keluarga, dan melibatkan refleksi, kegiatan refleksi. Refleksi itu sebagai self-assessment dengan bertanya kepada diri sendiri, dengan menjelaskan pemahaman dirinya sendiri, dengan melihat kembali apa yang sudah dilakukan. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya Pak Erwin. Iya. Oke, berikutnya scroll ke bawah Pak. Scroll ke bawah teman-teman, coba. Kita. Nah ini yang dari ABK Bu,
di SLB, bagaimana mengasesmen siswa ABK jika dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Karena keterbatasan kemampuan siswanya ini juga nih, dari Ibu Rika Yulia Rahmawati. Ya, saya dulu Mbak Bima. Silakan, Ya, Bu Marni, boleh. Ya, kalau misalnya jarak jauh bisa dilakukan dengan video ya, jadi dibantu oleh orang tuanya gitu untuk memvideokan, video call, atau ya video dulu terus dikirim videonya lewat WhatsApp seperti itu. Tapi yang paling bisa dipercaya sih kalau bisa dikunjungi oleh gurunya sih ya, jadi langsung face to face gitu. Bisa dengan tetap melakukan kunjungan ke rumah siswa dan tetap menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Jadi kalau dalam satu ruangan, guru, siswa dan orang tuanya gitu, misalnya ibunya atau ayahnya kan 3 orang ya, jadi masih diizinkan gitu. Asesmennya bisa ya, kalau sekarang berarti yang paling dasarnya ya asesmen membaca, menulis gitu ya. Terus juga untuk menunjukkan kemandirian ABK ini kan ya bagaimana melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri, berarti asesmen keterampilan-keterampilan dasar gitu ya, seperti bagaimana berkomunikasi, meminta tolong pada orang lain gitu ya. Terus juga ya tadi kayak makan sendiri, keluar sendiri gitu ya. Dan sekarang mungkin bisa ditambah dengan supaya dia bisa menuju kebiasaan baru dengan lebih aman gitu ya. Bagaimana dia bisa memahami pakai masker gitu. Bisa ditambah dites seperti itu gitu. Jadi biar kalian menginfokan kepada gurunya kalau misalnya dia masuk sekolah lagi bisa nggak itu kira-kira gitu. Jadi dalam satu kali mengetes itu gitu. Itu masukan dari saya. Ya, Bu Prisma, silakan. Bu Pima, Pak. Bu Pima. Oke. Maaf ya. Untuk asesmen siswa ABK pastinya ini sangat menantang sekali ya di situasi PJJ ini, yang anak biasa saja menantang, apalagi pasti untuk guru ABK-nya. Benar sekali yang sudah dikatakan sama Bu Marni tadi, memang paling mudah, paling otentik itu kalau evidence-nya itu adalah video. Benar, itu video itu paling mudah dan paling efektif dan paling bisa dijadikan alat dokumentasi gitu. Dan yang perlu ditambahkan juga mungkin adalah IEP-nya, plan-nya, individual education plan-nya anak itu. Jadi targetnya apa sih di term 1 ini gitu, dari PJJ ini apa sih untuk anak tersebut. Benar, kalau misalnya kemandirian gitu, nah dilihat lagi nih kemandirian yang seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh anak tersebut di rumah, jarak jauh, tanpa guru, dengan orang tua, dan tanpa orang tua dan dengan guru, dan sebaliknya, atau dengan mandiri gitu. Jadi kayak harus lihat lagi IEP-nya, terus harus lihat lagi instrumennya untuk menilai itu. Jadi apa sih checklistnya yang harus anak itu lalui gitu. Jadi dibuat checklistnya tuh bener-bener terdeskripsi gitu juga, biar gurunya tuh juga jelas target-targetnya apa gitu. Terima kasih Bu Rika. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu kalau untuk implementasinya itu bisa dilihat di webinar tanggal 6 Juli. Itu sudah ada tentang kebutuhan khusus dari guru SLB. Ya? Iya, kebutuhan khusus ya. Iya. Bu, di sana ada dijelaskan video-videonya. Bagus sekali ya. Dari SMS, ya bagus itu. Ya, dan mungkin tambahan informasi juga Pak Farizal.
Jadi di Direktorat PMPK ya, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, ini juga sedang menyusun panduan BDR, belajar dari rumah untuk anak dengan disabilitas itu. Rencananya minggu ini, minggu ini ya targetnya diselesaikan. Kalau udah bisa nanti di-share sama kami Bu di GTK. Ya. Iya. Kita ini sudah jam 10.56. Pertanyaannya ini masih banyak nih Bu, bagaimana kita masih ada. Oke, sesi berikutnya mungkin Pak, ada 3 sesi ya? Iya, ini baru sesi pertama. Oh sudah. Iya, berikutnya silakan Bu. Ini selanjutnya teman-teman coba di scroll ke atas lagi. Ini ada ini Pak. Ke bawah, maaf. Ini yang Kusmawati. Ibu Kusmawati ya. Ini bagaimana giat melakukan asesmen dengan baik dan sesuai dengan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan siswa. Jika jawaban tugas semua siswa mayoritas sama, meski sudah kita kasih soal yang open ended. Oke. Mungkin pertanyaan saya adalah soal yang open ended itu yang seperti apa sih Bu? Gitu yang Ibu Kusmawati maksud soal open ended itu yang seperti apa gitu. Nah, makanya mungkin Bu Marni juga setuju bahwa untuk menilai pengetahuan dan keterampilan dan kompetensi itu mungkin bisa dilakukan dengan proyek-proyek dengan pembelajaran yang berbasis proyek ya Bu Marni ya. Jadi pembelajaran yang berbasis proyek, kemudian pembelajaran yang berbasis masalah, problem based challenge, terus pembelajaran berbasis inquiry itu jadi nggak cuma soalnya yang open ended, tapi kegiatannya tuh melalui project. Karena gini, dengan project itu pasti ada proses bikinnya, proses risetnya, proses belajarnya gitu. Nah dari proses itu murid akan belajar pengetahuan dan belajar tentang keterampilan-keterampilan untuk membuat produk atau proyek atau menyelesaikan masalah gitu. Nah, lebih ke seperti itu sih Bu Kusmawati. Bu Marni mungkin ada mau menambahkan? Iya, jadi ini open ended ya memang harus dilihat secara konteks dulu ya gitu ya. Pertanyaannya seperti apa. Jadi bukan berarti open ended sudah pasti memberikan variasi jawaban gitu kan. Gitu. Jadi saya setuju dengan yang tadi disampaikan Ibu Pima ya. Oke, berikutnya Pak. Berikutnya ini siapa? Ibu Rika. Iya. Ibu Rika sudah ya. Kemudian Ibu Rika. Oh tadi Ibu Rika udah. Coba di scroll ke bawahnya lagi. Dari Ibu Nila, SMA Negeri Sekayu Palembang. Pertanyaannya dari Ibu Nila, biasanya menilai diri sendiri cenderung takabur. Bagaimana memastikan bahwa siswa bisa melakukan self-assessment sesuai dengan Merdeka Belajar? Mungkin yang dimaksud menilai diri sendiri itu adalah penilaian sikap itu Bu. Iya, refleksi. Gitu, kita menjadi reflektif gitu. Nah, menilai diri sendiri itu juga bukan berarti kita menilai diri saya 8 gitu, terus saya menilai diri saya 10 gitu. Tapi yang dimaksud menilai diri sendiri ini adalah refleksi dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi apa saja sih masalah yang saya temui gitu misalnya. Bagaimana pembelajaran ini, apakah sampai di mana saya sudah paham, kemudian apa saja yang bisa saya lakukan untuk memahami persoalan yang kemarin saya tidak paham gitu. Jadi yang dimaksud self-assessment atau self-reflection itu ini. Dan self-assessment itu instrumennya itu juga nggak cuma angka gitu, jadi bisa kayak seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Marni juga dengan simbol-simbol gitu kan, apakah pembelajaran ini menyenangkan gitu kan, dan bisa dengan simbol bintang 5 atau happy face gitu. Jadi intinya tujuannya refleksi diri itu bukan untuk ngejudge saya itu nilainya segini bahwa saya nggak bisa.
saya itu bisa, saya itu oke kok, saya udah bisa gitu. Intinya tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang bisa diperbaiki berikutnya dan apa yang kemudian bisa menjadi next targetnya anak itu gitu. Karena kan sebenarnya ini yang kita mau dari anak tersebut. Jadi regulasi dirinya berkembang, jadi tahu di mana kelemahan dan kekuatannya gitu. Jadi biasanya malah kalau anak-anak ini memang either cenderung takabur atau malah cenderung aduh saya nggak bisa nih gitu, aduh saya nih lemah semua gitu. Even kita aja sebagai orang dewasa kalau ditanya kelemahan dan kelebihan ya kan, kelemahan dan kekuatan, pasti yang ada di otak kita kelemahan kita semua, ya nggak Bapak Ibu? Kekuatan kita malah kadang nggak kita terpikirkan, padahal sebenarnya itu yang harus kita cari karena itu yang akan kita gunakan untuk kita belajar gitu. Dimaksud self reflection tuh begitu. Mungkin Mari ada tambahan? Iya, saya sebenarnya mau share ada contoh nih. Nah boleh tuh Bu. Silakan Bu, silakan. Tapi lagi masih nyari di mana nih? Tunggu bentar ya. Dibacain aja kali ya. Ya, boleh. Dibacain aja, habis nyari filenya agak lama. Nah, jadi bisa ditulis beberapa pertanyaan ya, contohnya ya. Nah, di atasnya bisa dikasih instruksinya, mohon diisi dengan kejujuran tingkat tinggi. Nah, ini dari gurunya nih. Kasih kepercayaan juga, kejujuran tingkat tinggi ya. Pertama, apa saja yang sudah kudapat dan ku mengerti tentang materi kemarin. Nah, jadi ini kan tadi seperti Bu Bima bilang ya, berefleksi tentang apa yang didapat dan apa yang dimengerti. Terus kedua, bagian-bagian mana saja yang sampai saat ini belum aku pahami. Terus ketiga, dengan pikiran yang jernih, kira-kira bagaimana caraku untuk mampu memahaminya. Nah, jadi di sini ada contoh anak yang nulis begini nih, bagus. Aku harus banyak mengumpulkan dan baca buku-buku karya sastra yang ada di perpustakaan sekolah. Nah, jadi ini ternyata bidang studinya tentang bahasa, tentang karya sastra. Terus aku ingin bentuk kelompok untuk melakukan berbalas pantun. Seperti itu yang keluar ya. Terus keempat, apa sih manfaat materi ini buatku? Kalau sekarang aku bisa menulis buku harianku dengan puisi. Terus dan aku jadi ketagihan membaca puisi karya orang-orang hebat. Wah. Begitu. Jadi terus yang kelima, terakhir, seandainya materi ini nanti menjadi bekalku untuk hidup di masyarakat, apa saja harapan-harapanku ke depan sehingga aku menjadi orang yang berguna. Nah, dia ada tulis, jika aku jadi sastrawan, aku akan menulis puisi dan karya tentang kritik sosial. itu bagus ya? Itu self assessment yang bagus sekali Bu Marni, yang sangat reflektif sekali gitu kan. Dan saya suka gurunya memberikannya dengan pertanyaan terbuka gitu. Nah, itu mungkin contoh open ended question yang tadi ditanyakan ini yang reflektif tuh bisa yang seperti itu gitu. Jadi yang bisa berefleksi ke diri sendiri ya. Jadi dibandingkan dengan guru yang memberitahu nextnya kamu akan bisa menjadi kedepannya tapi gurunya yang nanya, kemudian yang memberikan ide, yang memberikan jawaban adalah dari murid sendiri gitu. Iya, Bu Marni dan Bu Prima, mungkin ada iklan nih dari teman-teman. Iklan ya? Silakan tim IT, Pak Uja dan Pak Boni dan teman-teman, Mas Yanto, silakan. Selama kebijakan belajar dari rumah berlangsung untuk mencegah penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, guru berbagi hadir dari mana saja, mendukung guru untuk tetap memberikan pembelajaran yang bermakna bagi pelajar Indonesia.
Guru Berbagi merupakan gerakan gotong royong pemerintah, guru, komunitas, dan penggerak pendidikan untuk bersama hadapi COVID-19. Bergotong royong untuk berbagi ide dan praktik baik melalui Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP agar anak-anak Indonesia bisa belajar dari mana saja. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan meluncurkan gerakan Guru Berbagi melalui laman Guru Berbagi, yaitu guruberbagi.kemdikbud.go.id. Selain melalui website, Guru Berbagi dapat diunduh di ponsel pintar pada layanan Google Play Store tanpa harus login terlebih dahulu. Melalui laman Guru Berbagi, guru-guru mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, pendidikan khusus, hingga pendidikan masyarakat dan komunitas pendidikan berbagi aksi seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya terutama dalam melakukan pembelajaran daring dengan berbagai macam teknologi yang ada. Terdapat 3 fitur utama pada laman Guru Berbagi, yaitu Rencana Program Pembelajaran atau RPP, Artikel, dan Aksi. Berbagi RPP adalah wadah berbagi bagi guru, komunitas, atau praktisi pendidikan bisa mengunggah RPP buatannya. Guru-guru lain di seluruh Indonesia dapat melihat dan mengunduh RPP ini secara gratis. RPP ini mencakup pembelajaran yang dilaksanakan dengan metode daring, luring, ataupun campuran. Artikel berisikan referensi tips, bacaan, dan refleksi pembelajaran terkait pembelajaran jarak jauh. Aksi Guru Berbagi berisikan informasi seputar jadwal kegiatan, sesi berbagi, dan belajar bersama secara daring oleh komunitas dan rekan guru sejawat yang ditujukan bagi rekan-rekan guru yang lain dapat meningkatkan kemampuannya seputar pembelajaran jarak jauh. Penyelenggara aksi Guru Berbagi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, komunitas, dan organisasi penggerak. Laman yang bersifat dua arah ini dengan guru dapat berbagi ide dari praktik baik yang dibagikan oleh guru lainnya, tentu dapat menciptakan ruang interaksi, kolaborasi, dan kreatif bersama seluruh pengajar di seluruh Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi dengan menjadi kontributor Guru Berbagi, Anda dapat login laman Guru Berbagi dengan menggunakan ID SIM PKB atau Simpatika Anda. Bergerak bersama. Semakin banyak berbagi, semakin banyak inspirasi. Ajak guru dan penggerak pendidik lainnya untuk ikut berbagi di sini dan menciptakan ruang kelas yang interaktif dari mana saja. Saatnya Guru Berbagi. Guru Berbagi dari mana saja. Ya, itu Bapak Ibu tempat iklan dari KTK. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu bisa berbagi itu ada di Guru Berbagi Kemdikbud.go.id. Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu narasumber, Bu Marni, Bu Prima, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Halo, dengarkan Bu? Ya. Pak. Ya, teman-teman mungkin tolong ditampilkan soal berikutnya, pertanyaan dari Bapak dan Ibu guru. Nah, ini dari tadi Pak Zakaria, SMA Kampung Rakyat Labuhan Batu. Bagaimana cara penilaian untuk aspek afektif? Ini sepertinya tadi udah ya, udah ya. Bu Marni. Bu Marni sama ya. Sudah Pak. Ya, kita lanjutkan lagi. Kalau dari ini ada dari NTT, cukup jauh juga nih Bu nih. Pak Abdul Haris, SMK Negeri 2 Wawena Barat, NTT. Luar biasa jauh sekali nih. Kalau kita ke sananya, bagaimana teknik penerapan asesmen dikala siswa masih memiliki kendala penggunaan teknologi? Jadi mungkin di sana jaringan internetnya, ya. Nah ini kayaknya tadi ada di presentasinya Bu Marni ya? Bu Marni ya.
Ya, jadi tadi contohnya bisa yang pemberian proyek itu. Jadi proyeknya ditugaskan setelah 1 KD selesai ya. Jadi bisa setelah 1 minggu, 2 minggu. Nah, terus penugasannya itu adalah misalnya contohnya membuat makalah atau membuat video gitu ya. Nah, terus kalaupun harus benar-benar, saya juga kita ada beberapa daerah dampingan yang benar-benar nggak ada akses internet, bahkan nggak ada listrik, itu bisa guru kunjung. Jadi tapi per 2 minggu sekali misalnya ya. Nah, pas periode guru berkunjung tersebut, guru bertemu dengan kelompok siswa, misalnya 4 orang, jadi sama gurunya 5 orang ya. Terus di situ baru menagih atau meminta atau mengumpulkan asesmennya, tugasnya. Nah, baru dibahas di situ bersama gitu. Jadi bisa lewat metode guru kunjung dengan penugasan yang dikumpulkan dalam periode agak panjang ya. Jadi di sini pentingnya pengumpulan tugas nggak bisa tiap hari gitu. Sebaiknya jangan tiap hari, terus jangan per mapel ada tugas, per mapel ada tugas gitu. Nanti kasihan siswanya gitu. Jadi kalau bisa menggabungkan KD-KD yang selaras tadi beririsan jadi satu tugas, itu yang paling efisien, efektif saya rasa ya. Itu jawaban dari saya. Iya. Terima kasih Pak Abdul Haris. Terima kasih Pak Abdul Haris. Bu Prima, ada tambahan Bu? Mungkin kalau dari saya, pemberian instruksi itu kalau misalnya tidak bisa datang pun mungkin bisa semudah via WhatsApp atau SMS gitu. Tapi balik lagi instruksinya sih gitu. Jadi kalau sebisa mungkin instruksinya jadi juga udah bukan lagi soal. Jadi sebisa mungkin instruksinya adalah instruksi yang assessment-nya itu sebagai belajar. Jadi sambil belajar tapi juga sebagai bisa dinilai gitu. Nah, nanti untuk kemudian hasil karyanya atau proyeknya bisa dikumpulkan nanti gitu misalnya. Paling itu sih kalau yang nggak pakai teknologi itu bisa kayak gitu. Gitu ya. Jadi nanti dikumpulkannya setelah 1 semester ya, sebelum 1 bulan sebelum 1 semester ya. Bisa per 3 bulan per term. Per 3 bulan ya. Atau bisa per bulan juga bisa gitu kan kalau gurunya butuh data untuk pelajaran selanjutnya. Gitu. Kemudian ada lagi nih. Bagaimana dari Pak Rafli Manase, guru SD Impres Jimbor Manggarai Barat. Bagaimana teknik assessment untuk peserta mengimplementasikan pembelajaran luring khususnya di daerah-daerah 3T dengan kondisi sapras dan akses serba terbatas. Nah, kurang lebih jawabannya sama ya tadi ya. Sama ya. Jadi NTT kondisinya aksesnya agak sedikit bermasalah itu jaringan internetnya di sana. Kemudian lanjutnya dari Bu Koriah Rahmawati, SMA Negeri 7 Tangerang Selatan, Banten. Bagaimana teknik proses asesmen yang konkret selama PJJ agar penilaiannya bisa secara objektif? Iya. Silakan Bu. Mungkin ini juga sudah dijawab. Sama ya juga tadi ya. Mirip ya. Berbasis proyek. Berbasis proyek aja ya. Berbasis masalah. Gitu. Yang berikutnya dalam kondisi belajar bagaimana caranya siswa dapat melakukan diskusi antar peserta didik yang efektif. Nah, ini pertanyaan bagus Bu Novita. Bagaimana caranya siswa dapat melakukan diskusi antar peserta didik yang efektif? Nah, kalau dengan teknologi
Itu sebenarnya caranya banyak. Jadi portal-portal diskusi, kalau yang sudah saya pakai itu ada aplikasi namanya Padlet. Terus bisa juga menggunakan Flipgrid. Kalau Flipgrid tuh kayak video langsung, kalau Padlet itu diskusi, jadi kayak di status gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya belum familiar dengan aplikasi-aplikasi tersebut, ini yang bisa dilakukan untuk siswa SMP ke atas, bisa menggunakan sosial media sih. Sebenarnya sosial media itu bisa menjadi sarana belajar, apalagi sarana diskusi, dan sekalian bisa mengajarkan menjadi warga internet yang baik gitu. Jadi bisa guru bisa memberikan pertanyaan di status, kemudian diskusi bisa di komen gitu kan. Dan kalau mau secluded, karena security itu juga penting ya Bu Marni ya, seperti tadi Bu Marni bilang status siswa atau informasi tentang siswa itu harus dijaga. Itu juga bisa dibikin grupnya, jadi Facebook grup gitu misalnya, itu kan grupnya bisa diatur sedemikian rupa hanya untuk orang-orang tertentu yang bisa masuk ke situ. Dan harusnya sih siswa SMP itu kan 13 tahun ke atas ya, sudah mencukupi syarat internet Facebook gitu. Itu sih paling saran saya begitu. Nah, untuk diskusi kalau untuk yang SD ke bawah, itu kalau dengan teknologi, dengan Zoom dan Google Meeting sekarang ini kalau di Zoom itu bisa ada fitur breakout rooms-nya. Jadi gurunya bisa ngatur breakout rooms, jadi bisa diskusi berdua-berdua atau bertiga-bertiga. Tapi memang ini butuh butuh pembiasaan atau butuh dilakukan seringkali, karena ini juga suatu hal yang harus saya coba berulang-ulang sampai saya sendiri bisa kayak masukin murid ke breakout rooms, terus share screen segala macem, terus security di Zoom segala macam, itu yang juga harus diperhatikan gitu. Mungkin Bu Mardi ada tambahan? Iya, kayak lengkap ya. Aku paling nambahin ini aja, Kuluap ya, kayak kuliah WhatsApp gitu. Jadi kan kita bisa setting gitu waktunya ya, janjian, terus adminnya memang gurunya di sini gitu ya. Ide bagus tuh. Yang melontarkan bahan diskusinya gitu, mungkin sebelumnya berapa jam sebelum waktu yang disepakati sudah dikasih materinya gitu. Jadi bisa ditutup menyiapkan diri. Ininya ya, yang bisa message tuh gurunya gitu. Ya. Jam-jam Kuluap itu kan kalau mau ada tutorialnya bisa di googling bagaimana men-setting ya, menyiapkan Kuluap atau WA Minar. Dan lebih ini ya, kuotanya lebih irit. Iya. Itu aja mungkin Pak Farizal tambahan. Terima kasih Bu Marni, Bu Prima. Coba lihat kita pertanyaan berikutnya. Ini bagaimana menyusun instrumen asesmen belajar? Seperti apa? Dari SMA Negeri 1 Landungi, Sulawesi Tenggara ya. Bagaimana cara menyusun instrumen asesmen Merdeka Belajar? Ini kalau ngobrolin cara itu sebenarnya agak panjang, bisa 3 hari training. Tapi kalau karena contoh kali, minta contoh. Karena yang harus dilakukan pertama kali itu sebelum menentukan tujuan pembelajaran, sebenarnya pertama kali yang dilakukan adalah menentukan tujuannya. Tujuannya nih, assessment ini buat apa sih? Saya memberikan assessment ini untuk apa? Apa yang bisa saya tahu dari saya memberikan assessment ini? Dari saya memberikan soal-soal ini atau kegiatan ini, tujuannya apa gitu. Nah, untuk dari situ disusun deh ke belakangnya. Jadi saya sudah tahu tujuan akhirnya. Untuk menuju ke situ, apa saja yang murid-murid itu harus belajar atau kegiatan apa saja yang murid-murid tersebut harus lakukan gitu. Nah,
Sebenarnya kalau prosesnya sih begitu. Tapi menentukan tujuan itu sebenarnya nggak cuma menentukan tujuan kayak KI-nya ini, KD-nya ini. Berarti di tujuan tersebut juga harus ada kriteria sukses. Nah, kriteria sukses seperti apa itu juga yang harus disusun. Mungkin seperti yang sudah saya share tadi, kriteria sukses itu sebenarnya bisa dibikin bersama oleh murid kalau muridnya udah gede-gede gitu. Jadi ini project ini yang sukses atau yang bagus tuh yang seperti apa sih anak-anak gitu. Misalnya 1, 2, 3, 4. Berarti itu bisa jadi checklist, dan checklist itu bisa dijadikan instrumen gitu. Mungkin kalau saya bilang gini kedengerannya mungkin ada yang mungkin gampang ya, atau yang ya gimana caranya, susah tuh. Tapi mungkin itu juga karena Bapak Ibu belum pernah coba. Jadi mungkin di saat sekarang itu, ini sekarang sebenarnya kita saat dimana kita bereksperimen terus-menerus ya, mencoba sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Ya kan Bapak Ibu, sekarang nih di masa pandemi ini, boleh tuh dicoba sama anak-anaknya menyusun instrumen assessment bersama. Jadi bisa dikasih tahu di awal nih. Nanti di akhir pembelajaran ini tugas kalian adalah misalnya membuat karangan persuasif gitu. Oke. Nah, karangan persuasif itu yang bagus itu yang seperti apa sih? Yang persuasif itu yang seperti apa sih? Gitu misalnya. Yang menginspirasi orang, yang menggugah atau apalah, atau yang rapi atau yang ada ceritanya atau segala macam. Nah, itu bisa disusun bersama, kemudian dijadikan checklist. Nah, dari checklist itu bisa dijadikan rubriks. Rubriks itu tadi sudah saya share sih. Itu rubriks itu adalah instrumen yang paling berguna apabila assessment kita assessment performa. Apabila assessment kita kualitatif seperti yang tadi ditanyakan mungkin. Nah, karena ada deskriptifnya dan ada tahap-tahapnya gitu. Kalau kita sudah tahu atau murid-murid sudah tahu rubriksnya, mereka sudah juga bisa lihat sendiri. Oh, berarti kalau saya mau dapat segini, saya harus ngapain gitu. Kurang lebih sih begitu sih. Mudah-mudahan membantu menjawab ya. Iya. Bu Marni mungkin ada bisa ditambahkan atau gimana? Mungkin sudah pas, Pak. Pas ya. Iya. Mungkin kita satu pertanyaan lagi kali Bu ya, biar ini yang kira-kira pertanyaannya. Tadi apa tuh? Penjaskes ya? Penjaskes. Oh iya, penjaskes ini. Iya betul. Penjaskes itu juga salah satu mata pelajaran yang agak menantang diajarkan dalam PJJ ya Pak ya. Termasuk guru produktif juga nih Bu. Guru produktif juga sama yang pembelajaran. Produktif dan harus kreatif Pak. Iya. Karena alat-alatnya kan adanya di sekolah. Sedangkan betul. Sedangkan mereka belajar online gitu. Kalau saran saya sih konteks pelajarannya penjakes ini sebenarnya ini sangat kontekstual di masa pandemi sekarang. Karena apa? Karena ini kesehatan kita harus sangat dijaga banget. Itu sangat berhubungan dengan penjakes. Kesehatan harus dijaga, kemudian makanan juga harus sehat, ya kan, pendidikan kesehatan gitu, makanan sehat dan jasmani. Terus kita juga harus berolahraga, kemudian kesehatan itu hubungannya di situasi pandemi sekarang adalah dengan kebersihan, ya kan, dengan menggunakan masker gitu. Nah, sebisa mungkin sih saran saya kegiatannya atau assessmentnya yang berhubungan dengan situasi sekarang. Jadi kayak misalnya bisa menggunakan pertanyaan juga. Itu saya sangat suka dengan menggunakan pertanyaan. Misalnya ditanya bagaimana caranya agar kita tetap segar sehari-hari, atau bagaimana kegiatan apa atau kegiatan fisik apa yang bisa dilakukan ketika bangun tidur di masa belajar di rumah gitu misalnya. Kemudian kalau mau otentik, bukti yang bisa dicari adalah sama seperti
untuk anak ABK tadi dan siswa lainnya, yaitu video sih paling Iya, ya. otentik sih gitu. Video sih paling otentik karena dengan video kan kelihatan tuh anaknya bergerak atau enggak, atau bergeraknya sesuai atau enggak gitu. Gitu saya sarankan sih yang sesuai konteks. Jadi kalau bisa pelajaran olahraganya atau asesmennya jangan meminta anak untuk memakai alat-alat yang nggak ada di rumah gitu. Jadi sebisa mungkin memakai alat-alat yang ada di rumah. Misalnya barbelnya diganti kek jadi botol aqua 1 liter gitu misalnya gitu. Gitu. Dan sebenarnya guru juga bisa memberikan pembelajaran. Kreatif ya Bu ya. Iya, memberikan cara-caranya tuh dengan direkam dulu di video. Cara membuat alat itu ya. Iya, itu juga bisa gitu. Oke. Bu Marni mungkin perlu ada tambahan Bu? Silakan. Ya, sama sih Pak. Jadi sama ya. Iya, jadi disesuaikan ini materinya. Kayak saya pernah ngalamin anak saya ya, dia dapat materi dan asesmen untuk lari halang rintang gitu, lagi BDR. Oh iya. Mau lari halang rintang. Susah sih lari bagaimana. Terus bagaimana dengan yang tinggal di apartemen atau rumah petak gitu kan? Gitu. Jadi, jadi itu sama Bu Marni. Kemarin kita juga kan ya kondisi anak itu tadi, profil siswa itu. Kemarin kita juga topiknya atletik Bu. Tapi caranya kan emang ada tuh lari halang bintang, lari sprint, lari maraton gitu kan. Nah caranya mungkin yang bisa dilakukan adalah pilih salah satu cabang olahraga lari dan videokan gitu. Mungkin yang harusnya dilakukan dengan gurunya anaknya Bu Marni gitu kali ya. Jadi memberikan pilihan. Jadi yang dia pilih itu yang ada di rumah gitu. Jadi nggak plek-plek kamu harus lari halang rintang gitu kan. Kalau itu kan nggak ada pilihan gitu. Mungkin juga itu yang bisa dilakukan oleh para guru penjakes gitu, memberikan pilihan kegiatan. Dan itu tadi juga ya, saya mau lihat lagi dari sisi ininya penilaian itu kan terus di skor ya gitu. Jadi jangan juga di sini karena keterbatasan itu dan tidak bisa mencapai sesuai dengan prosedur prakteknya, jadi mengurangi nilai gitu. Padahal tugasnya juga ya nggak mungkin dilakukan untuk mencapai prosedur atau syarat-syarat praktek tersebut dengan full ya gitu ya 100% karena ya rumahnya cuman nggak bisa lari gitu. Iya. Ya, berarti jadi dilihat dengan kondisi lingkungannya tuh rumahnya Bu ya. Kayak kalau kita jadi KKM-nya ya kayak kriteria ketuntasannya juga harus turun gitu ya. Itu yang saya mau kritisi juga karena ada yang rumahnya nggak memungkinkan buat halang rintang malah nilainya jadi rendah. Nah ini di sini tidak memenuhi prinsip asesmen yang adil gitu. Betul. Mungkin KKM-nya bukan yang turun, tapi ya itu balik lagi KIKD yang esensialnya itu tadi ya Bu, yang harus yang mana sih yang benar-benar mau dinilai, yang penting banget, yang esensial banget di situasi ini tuh yang mana gitu. Gitu. Iya. Sudah jam 11.29 ini. Oke. Iya, oke. Bapak dan Ibu guru, mungkin nanti kita ke tim IT kita berikan. Sebelumnya kami mengucapkan kepada dua narasumber, Bu Marsaria Prima dan Dona dan Bu Marni Silalahi, kami membanyakkan ucapan terima kasih atas bantuannya. Semoga bisa